Oke, baik, selamat sore Pak Urwa, selamat sore semuanya. Perkenalkan nama saya Syarifah Mira Satrio Putri, pada NPM 18061982206. Pada kesempatan kali ini saya akan, menjelaskan tentang rencana penelitian dampak proyek hotel di Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Ya, proyek yang saya buat ini bertujuan untuk, mengisi nilai, UAS dari mata kuliah analisis dan dampak lingkungan. Baik, sebelum kita membahas isi dari materi ini, kita ada lebih baik untuk menjelaskan soalnya terlebih dahulu. Jadi, eee, pokok permasalahan itu dimulai dari, anggap Anda berperan sebagai ahli geosains dalam tim penyusunan dokumen AMDAL pada proyek yang sudah Anda jelaskan bagian alir perakhiran dampaknya pada tugas UTS. Nah, Anda bertugas untuk membuat rencana penelitian atau analisis terhadap dampak yang ditimbulkan oleh proyek tersebut yang berkaitan dengan aspek geosains. Maka, buatlah suatu rencana penelitian yang bertujuan mempelajari dampak proyek terhadap kondisi geologi, geomorfologi, hidrogeologi, geofisika, dan geokimia di lokasi pembangunan proyek. Rencana penelitian harus mencakup metode yang digunakan, lokasi penelitian, serta waktu yang dibutuhkan. Nah, contoh penelitian untuk penyusunan dokumen AMDAL dapat dilihat pada file AMDAL Pulau K. Jelaskan rencana penelitian yang Anda buat dalam bentuk video. Ya, berikut. Jadi, dari permasalahan yang akan kita buat, kita harus membuat suatu rencana penelitian dalam suatu proyek, di mana proyek itu bagaimana proyek itu memberikan dampak kepada geologi atau mungkin aspek lain yang bisa kita analisis. Oke, baik, sebelum kita mulai, ada baiknya saya menjelaskan terlebih dahulu soal pendahuluan kenapa saya memilih daerahnya adalah daerah Kabupaten Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur. Jadi, berhubungan dengan perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur, nah kemungkinan akan terjadi juga transmigrasi masyarakat ke Pulau Kalimantan dalam waktu dekat. Nah, dari kemungkinan ini, investasi terhadap lahan-lahan di Pulau Kalimantan untuk menjadi prospek dalam bisnis akan semakin meningkat. Maka dari itu, proyek pembangunan hotel di daerah ini menjadi suatu usaha investasi yang diharapkan membuahkan hasil yang baik dan menguntungkan banyak pihak, begitu juga untuk masyarakat di sekitarnya. Nah, jadi rencananya itu akan dibangun sebuah proyek hotel di daerah Kutai Kartanegara, Kalimantan Timur, yang rencananya akan menjadi investasi untuk berhubung dengan adanya perpindahan ibu kota negara dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Nah, berikut adalah lokasi penelitian dari pembangunan hotel itu. Kita bisa lihat lokasi penelitiannya itu adalah di daerah sini. Jadi tujuan dari adanya penelitian ini adalah untuk melihat dampak lingkungan apa yang akan terjadi jika hotel itu dibangun. Nah, di sini daerahnya itu yang di titik merah. Di daerah sekitar dekat Samarinda. Selanjutnya metode penelitian. Metode penelitian yang akan dilakukan, pertama, bisa dilakukan dengan survei lapangan, yaitu datang ke lapangan, lalu membuat suatu pengukuran-pengukuran dan kalkulasi yang cukup penting, mungkin terkait dengan air tanah, mungkin terkait dengan kerentanan pergerakan tanah, atau mungkin tentang potensi-potensi bencana. Jadi survei lapangan terlebih dahulu, lalu survei lapangan, lalu ada juga studi literatur di mana kita mempelajari referensi-referensi yang berkaitan dengan daerah Kutai Kartanegara ini. Kita mempelajari bagaimana studi geologi regionalnya atau geologi strukturnya. Nah, dari situ kita juga bisa melakukan wawancara kepada penduduk sekitar. Ini wawancara penduduk sekitar ini tujuannya itu untuk mengetahui persepsi masyarakat terhadap pembangunan ini. Jadi ini lebih pada aspek sosial masyarakat. Nah, kemudian ada juga diskusi pakar, di mana di sini pakar membawa beberapa studi literatur yang sudah dipelajari, lalu kemudian didiskusikan satu sama lain dan akhirnya bisa memberikan keputusan-keputusan yang cukup bijak dalam pembangunan proyek hotel di Kutai Kartanegara ini.
Nah, selanjutnya adalah langkah konstruksi proyek. Jadi ini adalah langkah-langkah yang dilakukan untuk membangun proyek hotel di Kutai Kartanegara. Pertama, ada tahap prakonstruksi. Nah, pada tahap ini ada penetapan lokasi proyek, di manakah posisi proyek ini bisa dilakukan, dan bagaimana tata ruang yang disetujui oleh pemerintah maupun secara geologi lebih secara geologis lebih strategis, dan juga secara pasar, secara market, secara profit itu juga lebih strategis. Lalu kemudian perencanaan teknis tentang bagaimana konstruksi ini bisa berlanjut, perencanaan keuangan atau manajemen-manajemen lainnya itu juga dibahas di sini. Nah, kemudian ada konsultasi publik di mana kita melakukan wawancara atau melakukan survei kepada publik soal bagaimana konstruksi ini dipersepsi oleh masyarakat dan bagaimana bisa mengurangi kerugian atau mengurangi ketidaksukaan masyarakat terhadap konstruksi dari pembangunan proyek ini. Selanjutnya ada tahap konstruksi, yaitu tahap di mana proses pembangunannya itu sedang terbentuk. Nah, di sini langkah yang dilakukan pertama ada aktivitas pekerja untuk membangun proyek, kemudian persiapan alat dan material konstruksi ini juga ditentukan. Lalu kemudian ada metode pembangunan, soal bagaimana pembangunan ini dibuat dan bagaimana konstruksinya itu juga dibahas di sini. Kemudian ada persiapan pengelolaan sistem air dan kelistrikan, ini untuk pertimbangan-pertimbangan bagaimana sistem air berjalan dan bagaimana listrik berjalan di dalam hotel untuk dia dieksekusi diselenggarakan nantinya. Di sini juga membahas soal mitigasi bencana atau bagaimana pembangunannya dibentuk, itu ada di tahap konstruksi. Selanjutnya ada tahap pasca konstruksi, di mana ini adalah tahap yang dilakukan setelah konstruksi sudah selesai dan proyek itu sudah hampir selesai. Di sini kita butuh persiapan-persiapan pemeliharaan bangunan, bagaimana bangunan ini dirawat dan bagaimana bangunan ini bisa bertahan lebih lama. Lalu kepedulian sosial masyarakat, kita harus kembali membangun kepercayaan masyarakat kepada proyek ini dan bagaimana caranya supaya mengurangi kerugian-kerugian yang diberikan kepada masyarakat, lalu identifikasi dampak kebencanaan. Nah, selain itu, di pemeliharaan bangunan juga kita membahas bagaimana bangunannya ini bisa diselenggarakan, proyek-proyek hotel ini bisa diselenggarakan dengan baik, mungkin juga bisa dengan manajemen-manajemen. Manajemennya itu bukan hanya sekedar manajemen teknis, tapi juga manajemen seperti sumber daya manusia, sumber daya alam, dan sebagainya. Nah, berikut adalah waktu yang kemungkinan dibutuhkan selama proyek ini berjalan. Dimulai dari tahap prakonstruksi, mengenai perizinan, mengenai penyediaan lahan, penelitian dan perencanaan pembangunan, itu kurang lebih 3 bulan atau bisa lebih. Nah, tahap konstruksi, yaitu pembangunan, itu bisa 6 bulan atau bisa lebih. Lalu kemudian tahap pasca konstruksi, ada pengelolaan, ada antisipasi bencana, ada persiapan penyelenggaraan, itu kira-kira 6 bulan. Jadi ketika di total kurang lebih waktu yang dibutuhkan untuk proyek hotel ini adalah 15 bulan, atau mungkin kemungkinan besarnya juga bisa lebih. Tapi ini hanya estimasi. Selanjutnya dampak penting. Jadi kita tadi disuruh membahas dampak apa yang akan ditimbulkan atau dampak apa yang akan terjadi supaya bisa diantisipasi selama proyek berlangsung. Kita mulai dari kebencanaan. Nah, kebencanaan ini pertama adalah kerentanan gerakan tanah. Nah, kita bisa melihat potensi kerentanan gerakan tanah. Daerah kita itu tadi di daerah sini ya, di sekitar Samarinda, dan bisa dilihat bahwa kerentanan gerakan tanah yang berwarna biru ini terhitung sangat rendah, sementara yang kerentanan warna hijau muda ini terhitung rendah. Jadi potensi kerentanan gerakan tanah itu sangat minim terjadi. Jadi ini bisa tidak diprioritaskan. Selanjutnya kebencanaan pada potensi gempa bumi. Nah, di daerah sini potensi gempa bumi yang terjadi itu adalah rendah. Jadi potensi gempa bumi tidak cukup menjadi prioritas pada permasalahan kebencanaan. Selanjutnya potensi kerentanan likuifaksi. Nah, dari peta ini potensi likuifaksi justru malah terjadi di daerah sini, sementara di daerah
sekitar Samarinda atau daerah Kabupaten Kutai Kartanegara sendiri dari ujung sampai ujung kelihatannya tidak ada potensi likuifaksi. Jadi ketika ada pembangunan hotel dan tiba-tiba tiba-tiba ada beban yang lebih berat di atas permukaan tanah, itu kemungkinan likuifaksi itu tidak terjadi. Selanjutnya, kalau potensi rawan bencana tsunami, dan ini juga bisa dilihat tidak ada daerah yang tertutup, jadi bisa dibilang daerah Kutai Kartanegara, bahkan di bagian sini-sini, bagian delta, di sini tidak ada potensi bencana tsunami. Selanjutnya, kawasan rawan bencana gunung api juga kita bisa lihat di sini tidak ada tanda apa-apa ya, atau bahkan di sekitar hotel dibangun juga tidak ada kemungkinan bahwa ini bisa terdampak sangat serius terhadap bencana gunung api. Jadi terhitung cukup aman. Selanjutnya, dalam aspek geologi teknik, dampak apa yang ditimbulkan oleh pembangunan proyek hotel ini? Pertama, adanya pemadatan tata ruang daerah. Jadi dengan keberadaan hotel di daerah perkotaan juga kan, di daerah situ, itu jadi tata ruang daerah menjadi semakin padat. Nah, kemudian adanya peningkatan kebutuhan air tanah, karena ketika hotel itu dibangun, ia terhubung langsung dengan air tanah untuk diambil dan dimanfaatkan untuk kepentingan hotel itu sendiri. Nah, selanjutnya juga ada peningkatan kebutuhan listrik. Selanjutnya dampak dari secara geologi lingkungan. Pertama itu ada penurunan kualitas udara. Jadi ketika bangunannya itu dikonstruksi atau ketika setelah dikonstruksi terjadi penurunan kualitas udara karena kemungkinan ada beberapa vegetasi yang harus dibabat untuk pembukaan lahan dan pembangunan hotel itu sendiri. Dan selama pembangunan kita menggunakan mesin-mesin yang kemungkinan bisa menurunkan kualitas udara, menyebabkan polusi udara. Nah, selanjutnya ada peningkatan limbah padat. Ini terjadi selama proses konstruksi dan pasca konstruksi dan seterusnya. Jadi ketika proses konstruksi, mesin-mesin yang tadi digunakan itu pasti mengeluarkan limbah dan limbahnya itu kemungkinan ada yang bisa diproses ulang, ada juga yang tidak. Dan disitulah kemungkinan bisa terjadi polusi limbah dan setelahnya juga ketika hotel sudah dibangun, dan semua administrasi dan penyelenggaraan sudah mulai berjalan, pada saat itulah peningkatan limbah juga akan secara kontinu berlanjut. Selanjutnya dalam konteks sosial masyarakat, dampak yang ditimbulkan oleh adanya proyek hotel ini adalah peningkatan kesempatan kerja, karena ketika proyek sudah selesai dan mulai berjalan, dibutuhkan sumber daya manusia untuk menyelenggarakan semua kebutuhan dari hotel. Lalu kemudian adanya peningkatan kependapatan karena ada beberapa kelompok dari masyarakat yang bekerja di hotel dan akhirnya bisa meningkatkan pendapatan masyarakat di daerah sana. Lalu kemungkinan ada terganggunya kenyamanan masyarakat, kemungkinan ada beberapa masyarakat tidak nyaman dengan keberadaan hotel ini. Lalu ada juga terganggunya kesehatan masyarakat, ini bisa dipastikan karena meningkatnya polusi dan meningkatnya polusi udara ataupun polusi limbah. Nah, selanjutnya ada peningkatan volume kendaraan dan ini juga kemungkinan terjadi karena bisa saja banyak atau beberapa kelompok datang ke hotel untuk menginap atau berwisata dan itu bisa meningkatkan volume kendaraan yang berlalu lalang di sekitarnya. Karena kita juga merencanakan pembangunan hotel itu ada di daerah perkotaan yang sudah terurbanisasi. Ya, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Selamat sore.